Persiapan barisan. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96, Senin 28 Oktober tahun 2024 akan segera dimulai. Upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96, Senin 28 Oktober tahun 2024 siap dimulai. Laksanakan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Penghormatan umum. Laporan pemimpin upacara. Laksanakan. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Baik Bapak dan Ibu, mari kita menundukkan kepala seraya kita berdoa untuk arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Mohon diikuti. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,
Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia yang diadakan oleh Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Yong Yafa, Yong Sumatran Bon atau disebut Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun Pasundan, Yong Islamiyeten Bon, Yong Bataks, Yong Selebes, Pemuda Kaum Betawi dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil putusan. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan-perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan sejarah bangsa, hukum adat, pendidikan, dan kepandaian, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Jakarta, 28 Oktober 1928. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Tuk amanat, istirahat, ditebak! Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para Widyaiswara, alhamdulillah hadir semua. Yang kami hormati Kepala Bagian Umum, Ketua Kelompok, Ketua Tim Kerja, fungsional lainnya semua, teman-teman semua yang hadir pada saat ini. Baik Bapak dan Ibu, tentunya puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa tentunya bertatap muka, bersilaturahmi dalam rangka acara upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-96 ini. Baik Bapak dan Ibu, saya akan membacakan sambutan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pemuda
maju. Yang kami banggakan para pemuda Indonesia di seluruh tanah air dan penjuru dunia, yang terhormat saudara-saudara sebagai bangsa setanah air. Dengan senantiasa mengungkap rasa syukur yang setinggi-tingginya atas rahmat dan karunia-Nya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pada saat ini bangsa Indonesia tengah memperingati sebuah peristiwa penting dalam sejarah kebangsaan Indonesia, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, di mana sebuah peristiwa para pemuda Indonesia menyatakan tekad dan kehendak yang kuat untuk bersatu di tengah kenyataan keragaman untuk menghadirkan negara Indonesia. Nilai-nilai agung yang ditampilkan oleh generasi Sumpah Pemuda 1928 ini harus selalu didengungkan berkali-kali di setiap waktu untuk menguatkan kesadaran dan karakter bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai perubahan situasi dan kondisi yang sangat cepat, yang bisa menjadikan kekuatan bangsa terintegrasi hingga melemahkan daya kekuatan bangsa Indonesia untuk menjaga eksistensi kebangsaan Indonesia secara lestari. Bulan Pemuda dan peringatan Hari Sumpah Pemuda 2024 ini berbarengan dengan masa transisi pemerintahan baru yang akan mengakreditasi langkah bangsa Indonesia mewujudkan target pembangunan jangka menengah sebagai landasan pencapaian target pembangunan jangka panjang tahun 2045, yaitu terwujudnya Indonesia emas yang berisi kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi, serta kiprah bangsa Indonesia yang lebih kuat dalam kancah global. Momentum ini merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada agenda-agenda pengembangan kepemudaan sebagai bagian penting dalam pembangunan Indonesia, baik dalam posisi pemuda sebagai subjek pembangunan maupun sebagai objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, sebagian pemuda Indonesia telah memiliki kemampuan untuk beradaptasi aktif dalam beragam sektor pembangunan nasional, bahkan pada agenda SDGs. Perserikatan bangsa-bangsa yang merupakan agenda global, pada bagian yang lain, pemuda Indonesia masih membutuhkan layanan pemberdayaan untuk membangun potensi yang masih terpendam, hingga potensi tersebut menjadi kekuatan dalam kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan. Harapan kepada pemuda untuk lebih berperan dalam membangun nasional Indonesia adalah tepat adanya, karena pada hakikatnya pemuda adalah pemilik masa depan. Hasil pencapaian hal ini dapat kenali dari capaian Indeks Pembangunan Pemuda atau IPV sebagai indikator kualitas kepemudaan pada tahun 2024. Indeks Pembangunan Pemuda berada pada 56,33% dengan rincian capaian domain pendidikan sebesar 70%, domain kesehatan dan kesejahteraan sebesar 65%, domain gender dan diskriminasi sebesar 53,33%. Sementara itu domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar 45% dan domain partisipasi dalam kepemimpinan sebesar 43,3%. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, capaian IPV tersebut perlu ditingkatkan dengan melakukan upaya mengembangkan potensi dan keunggulan pemuda secara besar-besaran dan masif di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat, dunia industri, perguruan
tinggi dan media harus bergerak secara sinergi, terpadu, holistik, sehingga terbangun ekosistem pelayanan kepemudaan yang inovatif, yang mendukung bertumbuh kembangnya kepemudaan yang maju, berkarakter kebangsaan dan berdaya saing. Oleh karena itu, sungguh tepat momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2024 ini mengangkat tema Maju Bersama Indonesia Raya. Tema ini menyampaikan pesan kepada kita semua untuk meningkatkan dan memajukan sebagian elemen pelayanan kepemudaan hingga mencapai kondisi Indonesia Raya. Indonesia yang besar, Indonesia yang sejahtera. Upaya ini dilakukan adalah bentuk upaya pemajuan secara bersama, simultan, sinkron, dan terkoordinasikan dengan sebaik-baiknya, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Peran pemerintah daerah sungguh sangat penting untuk menggerakkan pelayanan kepemudaan. Peran ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program kepemudaan yang baik dan berkesinambungan, serta diwujudkan dalam bentuk rencana aksi daerah atau RAD, layanan kepemudaan yang berorientasi kepada peningkatan IPP yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Oleh karena itu, setiap upaya untuk memperbaiki kebijakan kepemudaan pada tingkat daerah patut mendapatkan kepada perluasan, cakupan, dan jangkauan pelayanan kepemudaan semakin meluas hingga tidak ada satu orang pemuda yang tidak mendapatkan pelayanan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada momen peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, marilah kita bersama-sama melakukan berbagai macam langkah untuk mengembangkan potensi pemuda melalui aktivitas yang mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi pemuda Indonesia dengan berbagai cara yang dapat dilakukan. Marilah kita bersama membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pemuda Indonesia untuk berpartisipasi dalam seluruh dimensi pembangunan Indonesia sesuai dengan kompetensi dan passion masing-masing. Marilah kita perbaiki kepedulian kita kepada pemuda melalui perbaikan pelayanan kepemudaan. Perbaikan tata kelola pelayanan kepemudaan dan dukungan sumber daya hingga kondisi kepemudaan Indonesia menjadi lebih baik yang tercermin dengan kenaikan indeks pembangunan pemuda. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kontribusi positif segenap pemangku kepentingan yang telah dan terus memberikan pelayanan kepemudaan yang baik. Kami juga memberikan terima kasih dan penghargaan atas prestasi, kontribusi, kepemimpinan, dan kepeloporan pemuda Indonesia dalam berbagai bidang pembangunan Indonesia Raya dan sejahtera, memanggil partisipasi dan perjuangan pemuda Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pemuda maju. Jakarta, 28 Oktober 2024, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Aryo Bimo Naditito Arya Tejo. Demikian Bapak dan Ibu beberapa hal terkait sambutan dari Menteri Pemuda dan Olahraga. Terima kasih. Barisan disiapkan. Siap! Rak! Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, Bagimu Negeri dan Bangun Pemudi Pemuda.
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami mengungkapkan rasa syukur atas limpahan kasih sayang dan fadilah-Mu. Engkau titahkan di bumi-Mu ini para pemuda pemotor, para pemuda pelopor, pengukir sejarah dalam untaian perjalanan bangsa kami, mengumandangkan dengan lantang gagah berani Sumpah Pemuda 1928. Tekad yang menguatkan perjuangan bangsa kami, Engkau telah menganugerahkan kebijaksanaan dan pandangan jauh ke depan, melampaui masanya. Sumpah mereka mampu memperkokoh persatuan di atas keberagaman, hingga rahmat kemerdekaan Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, pada hari ini kami berhimpun dengan hati nan bersih, penuh rasa syukur dan penuh keyakinan, menghadirkan keteladanan mulia generasi Sumpah Pemuda untuk kami ejawantahkan menjadi spirit membangun generasi muda yang cerdas, kompeten, berdaya saing, berkarakter akhlak mulia, dan berkeadaban untuk menjemput pencapaian prestasi-prestasi berdaya guna bagi kesejahteraan Indonesia Raya dan alam semesta. Ya Allah, anugerahkan kepada kami cahaya kebijaksanaan-Mu, agar kami dapat dengan jelas memilih cara-cara terbaik dan mewujudkan kebaikan-kebaikan kepemudaan Indonesia yang mampu merajut persatuan dan keselarasan gerak kolaboratif, menggerakkan keunggulan kepemudaan untuk Indonesia Raya yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur, sesuai dengan kehendak dan ketetapan-Mu. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, bimbinglah para pemuda dan pemudi harapan bangsa. Jadikanlah para pemuda-pemudi kami menjadi pemuda yang tangguh dalam berkarya, kuat dalam pendirian, selalu menegakkan kejujuran dan keadilan, serta senantiasa berlomba dalam kebaikan. Jadikanlah para pemuda-pemudi kami menjadi pelopor perubahan yang bermartabat, menjunjung tinggi etika dan moral, serta mengedepankan semangat nasionalisme. Jauhkanlah sifat tamak, iri dan dengki, serta segala perilaku yang menjadi larangan agama dan negara. Karena itu ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, sebagaimana jalannya orang-orang yang Engkau beri kenikmatan, dan bukan jalannya orang-orang yang Engkau hinakan. Karena itu, hanya kepadamu kami memohon, dan hanya kepadamu kami berserah diri. Ya Allah, Engkau pemilik waktu, sebelum ajal kepastian-Mu menjemput kami, perkenankan kami melihat generasi kami sebagai anak-anak bangsa yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, mencintai tanah air, dan berprestasi di tingkat dunia. Jadikanlah mereka pejuang-pejuang yang rela berkorban demi kemajuan bangsa dan negara. Jadikanlah mereka pemuda dan pemudi yang lebih suka memberi daripada meminta, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dan pengorbanan para pendahulu mereka, sehingga negara kami menjadi negara yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum. Kepada pembina upacara, hormat!
Gerak! Tanggap! Gerak! Upacara selesai. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Acara telah dilaksanakan. Laporan. Bubarkan. Barisan dapat dibubarkan. Komando, saya kembalikan pada masing-masing komandan barisan untuk membubarkan barisannya. Laksanakan!